Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am ya sahibal isra'i wal mi'raj ya sahibal maqami ya dhat daraj. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi, ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yashfa'u, antal musyaffa'u syafi'u shfa' lana, indal karimi abadan wa rabbina. Ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif salawat wahidiyah, qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo Al-Munadharah yang senantiasa kita ikuti dan kita taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anha wa ahlal bait yang senantiasa kami muliakan, para bapak ibu pramu perjuangan wahidiyah yang kami hormati, para bapak ibu pengurus pondok pesantren Kedunglo Al-Munadharah yang kami hormati, para bapak ibu khadimul wahidiyah tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, imam-imam jamaah, serta
perwakilan perjuangan Wahidiyah luar negeri yang kami hormati, para bapak ibu panitia pelaksana Mujahadah Kubro yang kami hormati, para pejabat pemerintah, baik TNI, sipil, maupun Polri yang kami hormati, al-mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para kiai, para tamu undangan yang kami hormati, hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, khususnya kaum ibu yang berbahagia. Tak lupa kepada para remaja dan kanak-kanak yang kami sayangi. Dalam memanjatkan rasa puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya ke pangkuan beliau syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidinal Mustafa Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan ke pangkuan para aulia illah wa ahbabillah, khususan khosah ke pangkuan beliau sang murabbi ruhina, beliau gausu hadzal zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada pembicara yang terdahulu. Mudah-mudahan acara Mujahadah Kubro pada malam hari ini, gelombang kedua yang diperuntukkan untuk ibu-ibu Wahidiyah, mudah-mudahan senantiasa diiringi dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan pancaran nadrahnya beliau gausu hadzal zaman radhiyallahu an, serta mendapatkan barokah doa restu dari guru kita bersama Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, sehingga acara pada malam hari ini khususnya dan umumnya Mujahadah Kubro pada umumnya mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan dalam semua bidang perjuangan, khususnya dalam bidang perjuangan suci. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, Mujahadah Kubro pada malam hari ini diperuntukkan untuk ibu-ibu Wahidiyah. Oleh karena itu kaum ibu, jangan biarkan mata dan hati kita tertidur. Jangan biarkan barokah demi barokah lewat begitu saja kaum ibu. Jangan abaikan rahmat Allah. Demi rahmat Allah diturunkan di bumi suci Kedonglo ini. Di samping itu, Mujahadah Kubro pada malam hari ini merangkap memperingati Isra Mi'rajnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari minal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan mengendarai burak. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, yakni menuju Sidratul
menuju ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa yang agung dan mulia tersebut itu menandakan akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, beliau dibedah dada dan perut beliau oleh malaikat Jibril. Kemudian dikeluarkanlah seluruh penyakit-penyakit hati, iri hati, hasut, dengki, riya, takabur dan lain sebagainya. Kemudian dibersihkan dengan menggunakan air Zam-Zam. Setelah kotoran tersebut dibersihkan, lalu hati beliau oleh malaikat Jibril dipenuhi dengan ilmu, hikmah, iman dan Islam. Setelah itu pada bahu beliau dicaplah khotamun nubuwah, pangkat kenabian. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, proses pencucian hati yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman ini, istilah populernya disebut dengan operasi mental, di mana operasi mental wajib diusahakan, wajib diikuti oleh setiap umat manusia. Tazkiyatun nafsi anir radhaili wajibatun. Membersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati, hukumnya adalah wajib. Hati merupakan sentralnya jiwa manusia. Hati merupakan pusat, komando dari segala gerak dan tingkah laku manusia. Perilaku manusia itu tergantung dari kondisi hati manusia. Jika hati manusia bersih, terbebas dari segala penyakit-penyakit hati, maka perilaku manusia pun akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jika hati manusia kotor, masih terjajah oleh imperialis nafsunya, maka perilaku manusia pun akan menjadi buruk pula. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi lamudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka baik pula lah akhlak dan perilaku manusia. Jika segumpal daging ini buruk, maka buruk pula lah akhlak dan perilaku manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa yang disebut dengan al-mudghah, segumpal daging dalam hadis tersebut adalah hati kita para hadirin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, jika hati kita kotor, jika perilaku kita tidak baik, maka yang pertama-tama yang dikoreksi adalah hati kita para hadirin. Maka diwahyidiyah
untuk menjernihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati adalah dengan bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dengan bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh berdoa, memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan tunjukkan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sadar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam diri manusia Allah menciptakan dua kemampuan, kemampuan lahiriah dan kemampuan batiniah, kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Dawuh Kanjeng Rama Yai radhiyallahu an pada fatwa amanah semalam, barang siapa yang mampu mendayagunakan kemampuan batiniahnya, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, memohon hidayah dan taufik Allah, pasti dalam rangka untuk menjernihkan hati, mengoperasi mental kita dari segala penyakit-penyakit hati, pasti akan dapat terlaksana dengan sempurna. Sebagaimana apa yang diupayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau mampu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, dengan mengemban amanah umat yang berupa salat 5 waktu. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, mari saat ini kita lihat hati kita para hadirin. Betapa hati kita masih terkontaminasi dengan ananiah kita para hadirin. Mari kita lihat ibadah kita. Ketika kita beramal, bahkan saat sholat sekalipun, kita hanya melakukan semata-mata karena keinginan hati kita. Ingin masuk surga, takut masuk neraka. Bukan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hati kita timbul, aku mampu sholat, aku banyak amalnya, aku banyak sedekahnya, aku banyak berjuangnya, bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Inilah yang disebut ujub para hadirin. Ujub adalah penyakit hati yang bisa menjadi perusak nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sadar billah adalah kunci untuk memberantas nafsu keakuan, ego yang ada di dalam jiwa manusia. Jika kita belum mampu menerapkan billah, jika kita belum mampu merasa bahwa segala gerak dan aktivitas kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tandanya kita masih jauh dari Allah para hadirin. Tanpa terasa iman kita sudah mulai keropos para Bapak Ibu. Banyaknya bencana yang ada di negeri kita tercinta, kebanjiran, tanah longsor, angin puting beliung, bahkan seperti menyebarnya virus COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona di berbagai negara, itu menandakan bahwa umat manusia sudah semakin jauh dari Allah para hadirin. Allah sudah memberi peringatan kepada manusia. Oleh karena itu sudah saatnya kita kembali kepada Allah. Kita
wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai seorang yang ingin sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus adanya seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Namun di akhir zaman ini sangatlah sulit untuk menemukan seorang guru mursyid yang kamil mukamil, seorang guru yang mampu irsyadul qalbi kepada murid-muridnya. Maka ittifaq bainal ulama mengatakan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sadar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan lil musrif, khususnya bagi kita yang penuh dengan dosa ini, adalah kasratul istighfar wassalatu ala nabi, dengan memperbanyak memohon ampunan kepada Allah dan memperbanyak membaca sholawat ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah berupa amalan sholawat wahidiyah, di mana amalan sholawat wahidiyah ini berfaedah untuk menjernihkan hati dan makrifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap kejernihan hati, setiap kesejahteraan rohani itu merupakan tuntutan kebutuhan setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, likulli syai'in taharatun wa guslun, wa taharatu qulubil mu'minin anis sada as-salatu 'alan nabi. Setiap sesuatu ada alat pencuci dan alat pembersihnya. Wa taharatu qulubil mu'minin anis sada as-salatu 'alan nabi, dan pembersih daripada hati orang-orang mukmin yang sudah berkarat adalah bersolawat ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi para hadirin, solawat wahidiyah mampu membersihkan hati kita yang sudah berkarat hingga mampu sadar usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita koreksi diri kita. Hadirin, betapa hati kita penuh dengan zulma dan hijab. Hadirin, betapa hati kita masih penuh dengan nafsu-nafsu. Para hadirin, kita sering hadir di mujahadah kubra dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Namun sayang, ketika kita pulang, kita kembali kepada asalnya, dikuasai nafsu-nafsu kita. Para Bapak Ibu, betapa kuatnya, begitu kuatnya imperialis nafsu mencengkram jiwa kita. Para hadirin, kita harus segera bertobat kepada Allah. Kita harus segera menangis, memohon ampunan kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauthi hadha zaman radhiyallahu an. Kita hadir di bumi suci Kedonglo ini hanya membawa segunung dosa dan kemaksiatan yang harus dibersihkan. Para hadirin, ada sebuah dawuh bahwa pencucian hati itu mampu dilakukan oleh seorang nabi atau wali yang
kita mampu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa seorang murabbi, tanpa seorang guru mursyid yang membimbing jiwa-jiwa kita, hati kita buta para hadirin. Jika kita di dunia hati kita buta, kelak di yaumil akhirah Allah akan bangkitkan hati kita pula hatinya hadirin. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Siksa akhirat itu lebih kekal dan lebih berat para bapak ibu. Mari kaum ibu, mari kita bersungguh-sungguh. Ini acaranya Ghawthul Zaman kaum ibu. Jika kita tidak bersungguh-sungguh, maka kelak kita dituntut Pak Yai, dituntut Kanjeng Romo Yai. Kita akan dituntut seluruh umat manusia. Bahkan putra-putri kita akan menuntut kita kaum ibu. Akibat kegelonjoman kita, akibat kelalaian kita kaum ibu. Hadirin kaum ibu yang kami muliakan, Kanjeng Romo Kiai tidak menginginkan kita berperang, mengangkat senjata seperti halnya wanita soleha pada zaman dahulu. Beliau hanya menginginkan kita berjuang, memperjuangkan keadaan umat masyarakat dengan sholawat wahidiyah. Tinggal kita bagaimana kaum ibu. Kita mau menjadi pejuang atau menjadi pecundang kaum ibu. Beliau sudah memberikan ladang amal untuk kita. Beliau sudah mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada seluruh pengamal wahidiyah. Bahkan dalam satu kesempatan beliau pernah dawuh, beliau hendak mengajak seluruh pengamal sholawat wahidiyah masuk surganya Allah. Para hadirin, mari anak-anakku, janganlah kau terbuai dengan nafsumu. Bangun dari tidurmu anak-anakku. Berdoalah kepada Allah. Makmum di belakang gurumu anak-anakku. Doakan bapak ibumu anak-anakku. Kelak kau di yaumil akhirah, kelak kau akan dituntut di hadapan Allah karena kedurhakaanmu kepada bapak ibumu anak-anakku. Mari, mumpung kau dekat dengan gurumu, nangis kepada beliau anak-anakku. Mari bapak ibu, sebelum ini terjadi anak-anakku, mari kita mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Syafi'al, alaika nural waslahu fakudulam walaisali fa intarudda kuntu syahsun halika. Hadirin bapak ibu yang kami muliakan, ketika kita merintih memanggil ya Sayyidi ya Rasulullah, Rasulullah hadir di hadapan kita para hadirin. Beliau hadir di hadapan kita menemui umatnya. Mahajatuka ya ummati, apa kebutuhanmu wahai umatku? Apa kesusahanmu wahai umatku? Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dekat dengan kuburku, aku mendengarnya. Wa man shalla alayya na'iyan ballagtuhu.
jika ada orang bersalawat kepadaku jauh dariku, aku yang akan hadir menemuinya. Bapak Ibu, hadirkan Rasulullah di hadapan kita hadirin. Mari getarkan hati kita hadirin. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, jangan biarkan lisan kita kering, tidak memanggil asma beliau hadirin. Umat Rasulullah pada zaman dulu itu rindu kepada beliau. Ketika mendengar asma beliau, bercucuran air matanya hadirin. Mari kita panggil beliau, getarkan hati kita, cucurkan mata kita hadirin. Mohon syafaatnya, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, beruntunglah engkau wahai kaum ibu di akhir zaman ini, di saat semua manusia tertutup dengan nafsu-nafsunya, masih ada priantun yang mau menyelamatkan kita, mengasihi kita. Beliau berkenan menerima kita apa adanya, bagaimanapun rupa dan wajah kita kaum ibu. Beliau adalah Tuhan zaman. Beliau diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk membersihkan hati umat sawan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La fajahum amrullahi fa'ahlakahum. Jika di dunia ini tidak ada sang wahiduz zaman yang berdp-dp mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dunia beserta isinya ini kiamat para hadirin. Mari bersama-sama kita gandol jubahnya Kanjeng Romo Yai. Ya ayyuhal alaika rabbini wangdur musilati. Ya Sayyidi, Kanjeng Romo Yai menangis melihat prihatin tingkah laku kita ini para hadirin. Mari kita ngelesot, kita membawa segala dosa dan kemaksiatan kita di hadapan Kanjeng Romo Yai hadirin. Ya Sayyidi, ya ayyuhal Gus, ya Sayyidi. Duh Kanjeng Romo, ampuni kami Kanjeng Romo. Kami kaum ibu panjenengan gadang-gadang, tapi kami terjerumus ke dalam dosa Kanjeng Romo. Akui kami sebagai pendere panjenengan dunia akhirat Kanjeng Romo. Hanya panjenengan yang kami punya Kanjeng Romo. Hanya panjenengan Kanjeng Romo. Ya Sayyidi, ya ayyuhal Gus, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Al-Fatihah. Sesaat lagi Sang Raja Mahadiraja akan rawuh di tengah-tengah kita para hadirin. Beliau memancarkan nadrohnya kepada kita semua. Mari kita siapkan lahiriah dan batiniahnya untuk menerimanya. Sabda beliau bagaikan tetesan mutiara yang jatuh para hadirin. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita untuk mengamini doa-doa beliau. Itu saja yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, utamanya kepangkuan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Namung mekaten ingkang saged kula sampaiaken Kanjeng Romo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghauth an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.